Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa, Kak. Luar biasa. Nah, Kak Junius sudah siap untuk mengikuti IHMP hari ini? Wah, pastinya sudah siap, Kak. Nah, Kak Junius, kita gak cuma berdua hari ini. Kita ditemani sama kakak lain baru. Wah, ada yang baru ya, Kak ya? Iya, kita sama-sama panggil yuk. Ayo, Kakak layan baru. Sekali lagi Kak Junius, kakak layan baru. Nah, ini Kak, kakak layan yang baru. Nah, adik-adik mau kenalan kan sama kakak layan yang baru? Dipersilakan kakak layan. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Karia dari sektor pelayanan 6. Salam kenal. Halo adik-adik, nama kakak Kak Angel dari sektor pelayanan 4. Salam kenal. Nah, Kakak Feby kan udah ada temennya. Kak Junius juga mau panggil temen kakak nih. Oke deh Kak Junius. Oke, sampai ketemu nanti. Dadah. Nah adik-adik, sebelum kita mulai IHMPH kita hari ini, kita mau gerakin badan kita dulu ya kakak-kakak. Kita mau bernyanyi TAAT, taat. Musik. Nah adik-adik, kita mau berspeaker yang kedua, namun nanti akan dipandu dengan kakak layan Kak Junius dan kakak layan yang baru loh. Adik-adik penasaran dengan kakak layan yang baru? Kita lihat sama-sama ya. Nah, adik-adik, ini teman-teman kakak yang kakak maksud tadi. Nah, kakak mau perkenalin nih yang dari depan dulu. Silakan, Kak. Halo adik-adik, nama kakak Iko. Kakak dari sektor pelayanan 3. Salam kenal adik-adik. Dan selanjutnya, Halo adik-adik, nama kakak Rivaldo. Kakak dari sektor pelayanan 6. Salam kenal adik-adik. dan berikutnya. Halo adik-adik, nama kakak Alvin. Kakak dari sektor 1. Salam kenal adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang lagu kedua. Yesus kekasih jiwaku dan sayang disayang Tuhan. Musik. Semangat ya adik-adik.
glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Senyum ya adik-adik. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, pujikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Nah adik-adik, saatnya kita masuk ke dalam ibadah. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita mau saat teduh dulu ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, sekarang kita mau gantian dengan kakak layan yang perempuan nih adik-adik. Ayo. Ayo Kak. Ayo Kak. Ayo. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menaikkan satu pujian dulu dari Kidung Ceria nomor 66. Mari puji Tuhanmu. Musik. Mari puji Tuhanmu. Haleluya. Puji Yesus Rajamu. Haleluya. Bait kedua ya adik-adik. Kristus masuk dunia. Haleluya. Allah dan manusia. Haleluya. Yang ketiga adik-adik, hidupnya di dunia. Haleluya. Tanpa dosa dan celah. Haleluya. Nah adik-adik, kita akan angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria nomor 90. Yesus sayang padaku. Musik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil
Nah, adik-adik, kita mau berdoa membuka. Bagaimana ya Kak Ria sikapnya? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami. Kami boleh beribadah hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah hari ini. Biarlah Tuhan yang beracara dan biarlah Tuhan yang akan terus membimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pembacaan Mazmur Puji-Pujian. Sebelum kita membaca Mazmur Puji-Pujian, kakak undang bangkit berdiri yuk adik-adik. Ayo berdiri. Nah, kita buka Mazmur Puji-Pujian kita yang terambil dari Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9. Kakak ulangi sekali lagi. Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9 yang tercetak keluar akan dibacakan oleh Kak Junius dan kakak-kakak layan yang ada di sini, dan yang tercetak ke dalam adik-adik layan. Dimulai dari kakak-kakak. 2. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis, Dan setiap lidah yang bercakap besar. dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, Oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang aku juga bangkit, firman Tuhan. aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana. Sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Mazmur kita. Dipersilakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau merespon Mazmur yang terambil dari Kidung Ceria 137 yang berjudul Senang Ku Baca Alkitab. Musik. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku hafal Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Bait ketiga ya adik-adik. Senang ku punya Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku bawa Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, apa aja sih yang kita persiapkan kakak-kakak sebelum mendengarkan firman Tuhan? Duduk yang manis. Iya. Buka telinganya, baca Alkitabnya. Nah, firman kali ini akan disampaikan oleh Kak Susi. Silakan Kak Susi. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabar? Pastinya luar biasa ya. Ya, puji Tuhan. Ya, adik-adik, kembali kita di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak ini pada Minggu tanggal 13 Juni
bertemu lagi bersama Kak Susi dan juga teman kita nanti yang akan membacakan Alkitab minggu ini adalah Desti ya dari sektor 6. Ya, adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada minggu ini terambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai 8. Ya. Oke. Tentunya semua adik-adik sudah siap dong dengan Alkitabnya. Ya. Oke, ya. Jika sudah siap, biarkan terbuka Alkitabnya. Kemudian kita akan berdoa dulu ya, Dek. Oke. Yuk, mari kita bisa dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih oleh kasih setia Tuhan dan penyertaan-Mu yang kami boleh rasakan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami sebentar akan membaca firman-Mu. Tuhan, mari Engkau berkati kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kiranya kami juga boleh boleh melakukan kehendak-Mu Tuhan melalui firman-Mu ini. Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kuhendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap. Akan kuberikan kepada mereka dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Sekian, terima kasih. Ya. Terima kasih adik Desti yang sudah membacakan firman Tuhan untuk kita semua pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya ya, Dek. Ya. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Yesaya 56 ya, ayat 1 sampai 8, di mana Yesaya ini menceritakan tentang di firman Tuhan ini menceritakan tentang Allah memberikan keselamatan ya. Allah memberikan keselamatan kepada umat Yehuda ya,
kepada umat Yehuda dari pembuangan Babel, ya. Karena mereka itu mengalami pembuangan di Babel, ya. Umat Yehuda ini adalah bangsa Israel. Mereka sudah mengetahui sebelumnya kan ya, bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk ya, tapi Allah memberkati bangsa Israel ini. Nah, umat Yehuda ini mengalami pembuangan di Babel, tetapi karena oleh anugerah Tuhan, umat Yehuda bangsa Israel ini boleh kembali lagi ke Yerusalem. Ya, mereka kembali ke Yerusalem, di mana mereka sudah mengalami penghukuman dari Tuhan ya, karena kesalahan-kesalahan mereka, oleh karena dosa-dosa mereka yang tidak taat, yang tidak setia, yang tidak taat kepada Tuhan ya. Oke. Nah, tetapi karena Allah kita itu adalah Allah yang maha kasih, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang selalu menyatakan kasihnya kepada kita semua, sehingga bangsa Yehuda ini mengalami keselamatan, mengalami pemulihan ya, dengan mereka bisa kembali lagi ke Yerusalem. Nah, adik-adik, bangsa Yehuda, umat Yehuda ini mereka ditolong Tuhan ya adik-adik ya, oleh karena anugerah Tuhan mereka bisa keluar dari Babel ya, mereka bisa keluar ke Babel, kembali lagi ke Yerusalem. Karena apa? Mereka itu adalah karena mereka setia ya, taat kepada Tuhan ya, mereka sudah melakukannya itu Tuhan, karena mereka ingin setia kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, karena mereka ingin keluar dari pembuangan ini ya, di Babel ini, dan Tuhan sudah menyatakan itu. Dengan karena anugerah Tuhan mereka boleh ke Yerusalem, kembali lagi ke Yerusalem. Coba adik-adik, mari kita baca firman Tuhan Yesaya 56 ayat yang pertama saja ya adik-adik ya. Mari kita baca bersama. Ya, beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan ya. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Nah, dari ayat pertama ini adik-adik, Tuhan menginginkan kita setia dan taat ya. Karena ketika kita setia dan taat ya, kita akan memperoleh keselamatan ya. Seperti halnya umat Yehuda, mereka mengalami pemulihan karena karena anugerah Tuhan mereka bisa kembali ke Yerusalem. Nah, begitupun dengan kita sendiri adik-adik. Karena Tuhan memberikan keselamatan tidak hanya kepada bangsa Yehuda, tetapi kepada kita semua, kepada adik-adik, mama, papa, kakak, dan juga anak-anak Tuhan yang ya setia dan taat ya. Karena Tuhan menginginkan kita setia. Karena oleh kesetiaan dan ketaatan kitalah kita akan diselamatkan Tuhan. Nah, adik-adik, tetapi ketika kita sudah diselamatkan Tuhan, lalu kita melakukan lagi kesalahan adik-adik ya. Nah, Tuhan itu sangat sedih adik-adik. Tuhan tidak ingin kita berbuat lagi kesalahan ya adik-adik ya. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, berarti Tuhan inginkan kita selalu setia dan taat ya. Seperti halnya misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita nih dek, tanpa kita sadari kita sudah tidak setia kepada Tuhan ya. Sama Kak Susi juga pernah loh, Kak Susi sangat menyadari ketika Kak Susi melakukan kesalahan, ketika Kak Susi tidak setia melalui orang tua Kak Susi ya. Pernah Kak Susi disuruh orang tua Kak Susi ya, ibu kakak menyuruh kakak untuk mengambilkan air minum, tapi waktu itu Kak Susi lagi enak nonton sinetron. Lalu Kak Susi bilang, aduh ibu ini sudah tahu saya lagi nonton sinetron disuruh. Wah,
Langsung Kak Susi ingat, tidak boleh begitu. Harus dengar-dengar kepada mama papa, harus dengar-dengar kepada orang tua. Nah, ketika kita melawan orang tua berarti kita tidak setia, tidak taat. Padahal Tuhan menginginkan kita selalu setia dan taat. Ya, sama halnya misalnya adik-adik melakukan kesalahan, tidak mendengar apa kata orang tua. Misalkan adik-adik disuruh belajar, pasti adik-adik malas. Apalagi minggu kemarin adik-adik sudah ulangan ya, sudah tes ya, ulangan kenaikan kelas ataupun ujian kelulusan ya. Nah, pasti adik-adik bosan nih. Mama ini, papa ini suruh saya belajar terus. Padahal ketika kita belajar itu juga kita sudah melakukan kehendak Tuhan, ya, mendengarkan apa kata orang tua. Kita mama papa kita ingin kita pintar. Nah, itu ya. Jadi adik-adik harus belajar dengan kesadaran sendiri ya. Ataupun apalagi berdoa. Jangan harus disuruh-suruh terus sama orang tua. Misalkan adik-adik mau tidur, tidak berdoa, bangun tidur, tidak berdoa, atau mau makan karena sudah lapar, tidak berdoa. Nah, ketika kita melakukan itu semua, berarti kita sudah tidak setia kepada Tuhan, tidak taat ya. Nah, kemudian banyak hal yang sudah kita lakukan karena ketika kita tidak setia kepada Tuhan. Apa saja itu? Banyak deh kesehariannya ya. Misalnya adik-adik itu lagi bermain lalu adik-adik berantem ya sama temannya, atau adik-adik meledek teman-teman. Tidak ditemanin, nggak boleh, kita nggak temanin. Nah, nggak boleh begitu ya, karena ketika kita melakukan itu semua Tuhan lihat dan hati Tuhan sangat sedih. Oh, anakku yang sudah diselamatkan ini tidak melakukan kehendakku dengan setia dan taat, karena meledek teman itu tidak boleh, tidak bagus ya. Itu sama saja kita meledek diri kita sendiri ya Dek ya. Oke, dan juga ketika kita tidak mendengar perkataan orang tua, nasihat orang tua, adik-adik sangat benci sekali ketika mama papa kita bicara terus ya, nasehatin, adek harus begini ya Dek ya nak ya, harus belajar berdoa begini. Lalu adik-adik bilang iya mama, iya papa, tapi dalam hati adik-adik bosan, ingatin terus aku berdoa, ingatin terus aku belajar. Nah, adik-adik tidak sadar bahwa kita harus mentaati perkataan orang tua di rumah ya. Seperti halnya Tuhan Yesus menginginkan kita selalu mendengar perkataan Tuhan ya. Oke. Nah, adik-adik terus apa lagi yang membuat adik-adik tidak setia? Ayo, banyak hal-hal yang membuat adik-adik tidak setia. Misalnya tidak mau membantu orang tua. Misalkan adik suruh apa sama orang tua kita, misalnya disuruh bersihkan tempat tidur kita sendiri misalkan, lalu adik-adik malas ya. Tidak boleh lagi ya Dek ya. Sama Kak Susi juga nggak mau lagi. Kak Susi harus mendengar apa kata orang tua ya. Kak Susi harus mendengar orang tua kakak yang misalnya mau minta pertolongan dari kakak harus menolong orang tua kakak. Begitupun adik-adik ya. Nah, karena apa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita ya. Keselamatan itu jangan disia-siakan. Keselamatan itu harus kita pegang dengan setia dan taat kepada Tuhan. Seperti halnya umat Yehuda yang ditolong Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, keluar dari pembuangan di Babel ya. Karena Tuhan itu sangat mengasihi bangsa Israel, mereka bisa kembali lagi ke Yerusalem. Nah, adik-adik semua,
kita semua harus menjadi anak Tuhan yang setia dan taat ya. Karena Yesaya 56 ayat 1 sampai 8 ini mengingatkan kita untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan. Ketika kita setia dan taat kepada Tuhan, maka kita akan bahagia. Dalam arti ketika kita mendengarkan kata orang tua, belajar, berdoa, belajar, apalagi dalam masa ujian kemarin ataupun ulangan kenaikan kelas, adik-adik akan merasakan hasilnya ya. Nah, kita bisa naik kelas, kita bisa lulus, itu karena anugerah Tuhan melalui adik-adik yang sudah berdoa dan belajar. Adik-adik sudah mendengarkan kata orang tua ya. Nah, sekalipun misalnya ada nilai yang tidak memuaskan hasilnya, jangan berkecil hati ya, selalu bersyukur karena setidaknya adik-adik sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk Tuhan melalui berdoa dan belajar. Jadi adik-adik tidak usah sekecil hati, nilaiku jelek padahal aku sudah berdoa, sudah belajar. Tidak boleh begitu ya Dek. Apapun yang kita dapat, kita terima, itu kita harus selalu bersyukur ya. Seperti itu. Nah, demikian firman Tuhan pada minggu ini, yaitu dari Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai 8 ya, yang mengingatkan kita harus setia dan taat ya adik-adik, seperti itu. Kemudian kita akan menutup firman Tuhan ini dengan doa ya. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan, aku mau setia. Tuhan, kami mau setia karena kami sudah diselamatkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, aktivitas pada minggu ini yaitu Kak Susi meminta adik-adik untuk membuat video ya, dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 267 yang berjudul Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Ya, adik-adik menyanyikan lagu Kidung Ceria 267 dengan gerakan ya. Nanti ada contohnya gerakannya seperti apa ya. Nanti adik-adik boleh simak ya. Ya, setelah itu adik-adik membuat video, lalu adik-adik kirimkan ke grup ya, videonya itu paling lambat. Nah, dengar ya adik-adik ya, paling lambat itu hari Kamis. Maaf ya adik-adik, kalau misalnya ada yang memberikannya sesudah hari Kamis, berarti adik-adik tidak taat ya, tidak setia, karena Kak Susi minta hari Kamis ya adik-adik ya. Oke, nah nanti video itu akan dikompilasi seperti yang sudah video kemarin itu yang TAAT ya adik ya. Oke, demikian adik-adik, selamat mengerjakan aktivitasnya. Dah. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah
adik-adik, kita sudah mendengarkan firman. Kita akan merespon firman kali ini yang terambil dari Kidung Ceria nomor 267 yang berjudul Siapa yang Berpegang. Musik. Adik-adik, kita akan mendengarkan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Susi. Silakan Kak Susi. Adik semua, mari kita berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami akan bersyafaat Tuhan untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan dan juga Tuhan berikan kesembuhan jika mereka ada dalam kesakitan Tuhan, dalam satu dalam sakit melalui obat-obatan yang mereka minum Tuhan sehingga mereka boleh sembuh ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk kakak layan kami dimanapun mereka berada. Engkau berkati pekerjaannya, berkati pendidikannya, berkati keluarganya. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami GPIB Cipecang. Tuhan, Kau berkati gereja kami GPIB Cipecang ini supaya kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami di GPIB Cipecang ini. Tuhan, kami juga mendoakan untuk Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Wasti, dalam pelayanannya dan keluarganya Tuhan. Untuk majelis juga Tuhan, kami serahkan semua mereka ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitupun untuk karyawannya Tuhan di gereja juga Engkau berkati mereka. Tidak lupa untuk koster kami, Pak Sodri dan Pak Jaka, Kau berkati mereka sehingga mereka boleh bekerja dengan baik bersama kami di gereja Cipecang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan, Kau berkati bangsa ini. Engkau juga boleh hilangkan COVID Corona ini dengan waktu-Mu Tuhan, sehingga kami boleh kembali normal ya Bapa, melakukan aktivitas kami. Terlebih kami boleh kembali beribadah ke gereja seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan yang tidak sempurna ini. Sempurnakanlah Tuhan doa kami di dalam doa Bapa kami yang ada di surga.
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Oh iya Kak, gimana ya caranya memberikan persembahan? Caranya masih sama ya adik-adik, seperti biasa. Masukkan uangnya ke dalam amplop dan jangan lupa diberi nama IHMPA tanggal 13 Juni 2021. Dan setelah itu adik-adik masukkan uangnya ke dalam amplop, berikan ke mama papa, nanti mama papa yang akan membawanya ke gereja. Nah Karia, sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari Kirim Ceria berapa Kak? 264. Tuhan betapa banyaknya. Musik. Adik-adik kita akan berdoa persembahan, namun sebelumnya kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Baik adik-adik, bagaimana sih kak berdoanya? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan, kami juga hari ini telah memberikan persembahan kepada Engkau. Biarlah persembahan yang kami berikan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan kiranya Tuhan juga yang akan memberkati orang-orang yang akan mengelola persembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan Warta Pelkat PA yang akan disampaikan oleh Kak Feby. Baik, terima kasih Kak Nius. Yang pertama, adik-adik jangan lupa mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan oleh Kakak Layan. Nah, aktivitas yang sudah adik-adik kerjakan, jangan lupa adik-adik kirimkan ke grup WhatsApp PKPA. Nanti adik-adik bisa klik link di bawah ini ya.
Nah, yang kedua, adik-adik yang punya talenta, kemampuan atau berkerinduan untuk memberikan kesaksian pujian berupa menyanyi, puisi, menari, dan yang lain-lain, adik-adik bisa juga loh mengirimkan videonya ke Kakak Layan. Nah, batas pengumpulannya minimal di hari Kamis, Kakak tunggu ya untuk pengumpulannya. Yang ketiga, Pelkat PA juga punya Instagramnya juga loh adik-adik. Apa ya Kak Nius Instagram Pelkat PA? Nama Instagram Pelkat PA itu @pa_gpibchip. Jangan lupa di follow ya adik-adik. Dan yang keempat apa lagi Kak Nius? Nah adik-adik jangan lupa di subscribe juga ya YouTube kita, yaitu GPIB Cipicang Jonggol. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa nyalain loncengnya juga ya adik-adik. Nah iya, supaya nggak ketinggalan info-info dari YouTube kita. Nah Kak Nius, demikian Warta Pekat hari ini. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau menutup ibadah kita. Nah adik-adik, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 359 yang berjudul Sudah Waktunya. Nah adik-adik jangan lupa bangkit berdiri. Yuk adik-adik berdiri yuk. Yuk berdiri adik-adik. Musik. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai nih. Namun sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita akan mendengarkan doa penutup yang akan dibawakan oleh Kak Susi. Adik-adik, ibadah IHMPA minggu ini sudah selesai. Mari adik-adik, kita akan mengakhirinya dengan menutup ibadah kita dengan doa. Ya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah melaksanakan IHMPA, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan juga kami akan kembali ke kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami akan setia, kami akan taat Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya juga Tuhan memberikan kesempatan kami kembali untuk mengikuti IHMPA minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai nih adik-adik. Tapi jangan sedih adik-adik, karena minggu depan kita bertemu lagi di ibadah IMPA selanjutnya. Nah kakak juga mau ngingatin nih 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah adik-adik, terima kasih sudah mengikuti IHMP hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tinggi-tinggi langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia. Ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk dirimu.
namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk pergaya yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk pergaya yang indah. Papa mama, engkau